Tahun 92 sampai 95 bekerja di Pizza Hut, FITSAHATS. Ini saksi atas nama Habib Novel. Jadi itu yang kita sampaikan. Terus tadi juga saya sampaikan, ternyata rata-rata hanya mengambil 13 detik pidato saya. Padahal pidato saya itu 1 jam 40 menit. Itu hanya potong 13 detik. Dan rata-rata juga mendapat tulisan-tulisan yang dipotong. Mereka tidak mau menyangkutkan bahwa pidato saya 1 jam 40 menit tidak ada hubungan dengan pilkada. Saya berkali-kali mengatakan tidak perlu pilih saya, tidak perlu pilih saya. Lalu saya bicara program berkali-kali. Jadi pidato saya di Pulau Seribu adalah tentang program budidaya ikan kerapu, bukan dalam rangka kampanye. Dan ada juga saksi yang akhirnya mengaku dia adalah pendukung paslon nomor 1 deklarasi. Itu juga Gus Joy. Dia juga menyatakan mendukung, tapi dia jamin dia objektif, dia tidak akan membelok. Padahal dia habis deklarasi dia melaporkan saya. Makanya saya merasa saya dirugikan. Saya tidak ada waktu untuk kampanye seharian, tiap minggu harus seperti ini. Dan mereka juga semua seperti KUR, semua minta hakim menahan saya. Semua saksi minta yang sama. Padahal saya katakan sangat tidak adil ketika saya bicara 1 jam 40 menit tentang program budidaya ikan, mereka potong hanya 13 detik. 1 menit itu 60 detik. Dipotong 13 detik untuk mengatakan saya menista agama dengan seperti itu. Saya katakan itu satu fitnah. Saya sudah sampaikan berulang-ulang, saya tidak mungkin menista agama, apalagi saudara saya banyak yang muslim. Lalu mereka mengatakan yang tidak menuntut, yang tidak mau menggugat saya, itu Islamnya kurang beriman. Termasuk di Pulau Seribu. Dia katakan, saya tanya, di Pulau Seribu kok ketawa-ketawa semua? Dan bahkan tradisi orang Pulau Seribu, saya harap orang Pulau Seribu juga nonton. Saya berbicara 1 jam 40 menit termasuk membuka 3 termin pertanyaan. Dan orang Pulau Seribu punya kebiasaan katanya ya, kalau dia senang dengan tamu yang datang, setelah berbicara, suguhan yang diberikan sebagai tanda kehormatan sebagai penutup adalah sukun goreng. Ini mirip dengan Belitung sukun goreng. Dan saya pun makan siang dengan beliau-beliau itu, tidak ada seorang pun yang marah, apalagi melaporkan saya. Baru mulai dilaporkan, ada satu saksi mengatakan dia menerima WA group, bukan video juga, berisi kata-kata, tolong lihat tuh YouTube-nya, bahwa si Gubernur Ahok menista agama, menoda agama. Lalu mereka membuat forum-forum untuk melaporkan. Jadi itu yang saya sampaikan, ini jelas fitnah yang terlalu kejam. Saya tidak tahu, mungkin tim sukses atau siapa terlalu rajin, khawatir saya tidak bisa kampanye, saya tidak tahu. Tapi yang pasti tidak bisa 1 jam 40 menit konteksnya Anda comot dengan 13 detik. Dan banyak juga saksi yang nyatakan, ada saksi bilang lupa, semua ditanya lupa. Sampai lahir lulus SD, SMP, SMA dia lupa. Dan dia mengaku lulusan sarjana hukum padahal dia lapor FISIP. Lalu ada juga saksi, padahal kalau kita ke polisi ya, ke Bareskrim, itu riwayat hidup, daftar nama itu bukan polisi yang nanya loh. Dia sodorkan pada kita, kita ngisi sendiri. Ada saksi yang bisa ngisi sampai menulis alamat kantor pun Depok ditulis Jakarta. Lalu dia menyalahkan polisi yang salah. Berita acara pendaftar pelaporan ada tulis sama isi ada beda, dia bilang polisi juga yang salah. Padahal dia tanda tangan paraf di setiap lembar dan tanda tangan. Lalu ada lagi satu saksi yang mungkin malu karena kerja di Pizza Hut. Pizza Hut punya orang Amerika. Lalu dia sengaja di berita acara tulisannya itu Pizza Hut, jadi beda. Jadi tulisan Pizza Hut-nya itu dia sengaja ubah. Ini saya kasih lihat ya, dia kerja di Pizza Hut-nya dia rubah. Saya pun sampai ketawa, ditanyain di akhir dia ngaku, dia nggak perhatikan katanya. Padahal semua kan mesti tanda tangan ya.
Semua itu harus tanda tangan. Tunggu sebentar. Ada tempat kerja. Bentar, saya cariin. Nanti saya cari, terlalu banyak ini. Ada terlalu banyak. Tapi nanti kira-kira itulah. Pizza Hut kan PIZZA HAT, dia ganti jadi Hats gitu loh. Ya, saya kira mungkin dia malu karena dia mempunyai pandangan tidak boleh dipimpin oleh orang kafir yang beda iman. Jadi RT RW semua tidak boleh yang tidak seiman. Tadi ada beberapa saksi yang memang ditekankan ada afiliasi dengan parpol lain. Apakah Anda melihat ada afiliasi pada Nih, saya kasih lihat dulu ya. Tahun 92 sampai 95 bekerja di Pizza Hut, FITSAHATS. Ini saksi atas nama Habib Novel. Dan Habib Novel menuduh saya membunuh 2 anak buahnya. Dan dia juga menuduh saya merekayasa memenjarakan dia. Saya tersanjung sekali. Saya bisa merekayasa menjarakan Habib Novel. Justru saya kalau ketahuan dia saksi palsu, saya harap dia di penjara 7 tahun. Saksi palsu. Dia juga mengatakan, Habib Novel mengatakan, sorenya tanggal 27 September itu banyak telepon masuk dari Pulau Seribu menelepon beliau mengatakan saya menista menodai agama. Jadi jelas, terus kita tanya bagaimana, siapa yang telepon? Katanya sudah saya hapus SMS dan teleponnya. Mari kita akan mengajukan kepada kepolisian untuk meminta bukti dari provider. Tanggal 27 September 2016 sore, ada berapa orang yang telepon ke Jakarta dari Pulau Seribu ke nomor teleponnya Habib Novel. Dan ini dia tulis pelaporan tersebut atas kehendak umat Islam se-Indonesia. Lalu kita tanya, orang Pulau Seribu umat Islam Indonesia bukan? Iya, tapi kurang beriman katanya. Ini beda Islamnya. Dan mengatakan 7 juta sama 2 juta. Ya sudah, saya nggak mau berdebat lagi, saya kira cukup, terima kasih. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Sidang yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian ini berlangsung secara tertutup untuk menjaga independensi saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian ini dipimpin oleh Hakim Ketua Dwiarso Budi Santiarto. Dalam sidang keempat kasus dugaan penistaan agama ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 orang saksi. Semula ada 6 saksi yang dijadwalkan hadir, namun seorang diantaranya meninggal dunia dan seorang lainnya sakit. 4 saksi yang hadir dalam sidang ini diantaranya Novel Khaidir Hasan, Gus Joy Setiawan, Muksin Al-Atas, dan Syamsu Hilal. Saksi pertama yang memberikan keterangan di depan majelis hakim adalah Novel Khaidir Hasan. Dalam kesaksiannya, Novel menegaskan Ahok telah menistakan agama baik menggunakan kata pakai maupun tidak. Novel juga mengaku pelaporan terhadap Ahok murni kasus hukum dan tidak ada kaitannya dengan dukung-mendukung dalam Pilgub DKI. Kepada majelis hakim, Novel juga meminta agar terdakwa Ahok ditahan. Apa ada kaitan dengan kepentingan selain itu? Tidak ada. Saya hanya ngerti daripada masalah hukum penistaan agama, khusus berkutat daripada Al-Maidah. Tafsir pun saya nggak mau berkutat masalah penafsiran, itu bukan kapasitas saya, kapasitas ulama. Kemudian juga yang dipermasalahin juga masalah Majelis Ulama, itu sudah jelas ada pernyataan sikap MUI DKI pertanggal 9 Oktober, kemudian juga ada sikap daripada MUI Pusat itu 11 Oktober. Itu sudah saya bacakan semuanya. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot Prasetyo Edi yang hadir dalam persidangan menyatakan apa yang disampaikan Novel merupakan perspektif seorang pelapor. Prasetyo menegaskan Ahok tidak berniat menistakan agama Islam melalui pernyataan terkait surat Al-Maidah ayat 51 yang disampaikan di depan warga Kepulauan Seribu. Ya, persepsinya Novel yang menyatakan apa yang
apa yang dilaporkan oleh dia gitu sebagai saksi di Barreskrim itu aja kok. Ya seputaran masalah ayat Al-Maidah 51. Ini kan baru pertanyaan-pertanyaan, kan semua kan kesaksian itu kan dikumpulkan nanti, setelah itu baru akan dijawab oleh pada saat Pak Ahok diminta keterangannya ya. Majelis Hakim memutuskan sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama ini tidak boleh disiarkan secara langsung. Keputusan ini diambil karena persidangan sudah masuk dalam tahap pembuktian, sehingga hakim tidak menginginkan independensi dari saksi yang dihadirkan dalam persidangan terganggu dan mendapat intervensi. Dari Jakarta, Marsyalina Gita, Yohanes Don Bosco, Metro TV.